cerita hidup saya sama dengan Ustadz. Bapak udah nggak ada dari saya SD. Ibu saya penting mencarikan biaya sekolah untuk saya dan kakak saya. Kemudian ibu saya selalu dihina kalau anak orang miskin nggak boleh sekolah di sekolahan internasional. Ibu saya dibenci juga sama saudara-saudara di kampung karena kami orang miskin. Kemudian saya masuk ke pesantren supaya saya bisa menghafal Al-Quran. Pas saya masuk pesantren, saya dikenal dengan seorang ayah sambung yang harapan saya bisa menjadi sosok ayah untuk menggantikan ayah saya yang sudah wafat. Tapi beliau malah mengkhianati ibu saya. Beliau dengan perempuan lain dan gak mau menafkahi saya sama sekali. Dan saat itu saya masih menghafal Al-Quran 20 juz. Tapi karena kami gak mampu bayar pesantren, saya keluar dari pesantren. Saya menjadi tulang punggung. Dan saya juga dikecewakan oleh cinta pertama saya. Yang saya harapkan itu akan menjadi jodoh saya nanti. Tetapi sama saja. Dan saya berpikir semua laki-laki sama. Gak ada yang baik untuk saya. Apakah saya salah Ustadz kalau saya meminta seseorang yang bisa menggantikan sosok ayah saya yang bertanggung jawab, bukan yang bejat seperti ayah dari saya? Pertama, sakit hati yang disebabkan orang tua itu adalah sakit hati yang paling dalam. Maka pelajarannya untuk kita yang sudah jadi orang tua, belajar ya jadi orang tua yang baik. Bunda jadi ibu, belajar ya jadi ibu yang baik. Dan kita laki-laki yang sudah menjadi ayah, belajar jadi ayah yang baik. Di dalam Al-Quran, percakapan antara ibu dan anak dan ayah dengan anak ternyata lebih banyak percakapan antara ayah dengan anak. Ibu dengan anak disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Ayah dengan anak disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Al-Quran? Ini pesan untuk kita para ayah. Untuk punya waktu dan komunikasi bersama dengan anak kita. Apalagi jika anak kita perempuan. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama untuk anaknya. Wal abu ro'isuha. Dan ayah kepala sekolahnya. Maka saat melangkah, ayah dan ibu harus belajar untuk jadi orang tua yang baik. Termasuk izin ya. Kalau ada rumah tangga yang sedang bermasalah, mohon maaf. Mungkin sebagai suami istri kita tidak berhasil. Tapi izin sebagai orang tua kita harus belajar untuk terus menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, Ahilman, bolehkah saya berdoa agar dipertemukan dengan laki-laki yang baik dalam hidup saya? Boleh, bahkan harus. Teteh, Mbak, kita akan bertemu dengan yang baik selama hati kita belajar melepaskan yang tidak baik di hati ini. Ingat ya, hati tidak akan mungkin bertemu dengan yang baik jika di hatimu masih menyimpan orang yang pernah menyakitimu.
Maka rumusnya catat ini. Lepaskan dia yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Status hari Senin besok. Lepaskan dia yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Hati ini tidak akan pernah bertemu dengan yang baik kalau kita masih menyimpan orang yang tidak baik untuk terus kita tangisi. Maka izin ya, jangan pernah menangisi orang yang menyakitimu. Terlalu berarti air matamu untuk menangisi orang yang pernah menyakitimu. Kalau mau nangis, dua. Satu, tangisi dosamu karena takutnya kamu dengan Allah. Dan yang kedua, tangisi ujian yang Allah titipkan kepadamu yang membuatmu makin dekat sama Allah. Maka ada air mata yang dicintai oleh Allah. Salah satunya air mata yang mudah menangis kalau ingat dosa. Dan yang kedua, air mata yang mudah menangis kalau dia diuji. Kemudian dia bilang, ya Allah, sampai kapan kau biarkan aku diuji seperti ini? Maka jangan pernah bilang cengeng sama orang yang suka menangis. Jangan-jangan cara Allah melembutkan hati seseorang dengan tetesan air matanya. Para sahabat itu kalau nangis, air matanya diambil kemudian diusapkan ke bagian tubuhnya. Karena disebutkan bagian tubuh yang terkena air mata menangis karena takut dengan dosa. Dan dia gak kuat dengan ujian yang Allah berikan. Maka air mata itu yang tersentuh dengan tubuhnya. Maka tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Maka lihat. Orang yang lembut hatinya itu bicara sedikit tiba-tiba air matanya netes. Bicara sedikit tiba-tiba matanya kayak mudah aja gitu. Dan itu adalah kebaikan. So kakak, insya Allah ya, setelah luka yang pernah ada, Allah siapkan bahagia. Saya dari kecil nggak pernah dapetin kasih sayang kedua orang tua saya. Ya, saya nggak pernah ketemu sama ayah saya sedikit pun. Sebentar. Kelvin belum pernah ketemu sama ayah Dari kecil sampai sekarang. dari kecil sampai sekarang. Oke. Bahkan nafkahnya sepeser pun gak ada ke saya, Ustadz. Dan saya gak pernah cari dia sedikit. Karena alhamdulillah saya sampai sebesar ini dapat dukungan dari keluarga mama saya buat hidup. Terus juga saya bangkit. Saya berusaha buat diri saya sendiri. Kalau saya itu bisa buat dijalani. Mohon maaf. Kelvin pernah nanya ke mama terkait ayah. Pernah. Bahkan rumah papa itu deket sama rumahnya mama dulu. Sampai sekarang pun deket. Bahkan kerjaannya papa juga saya tahu. Cuman saya gak pernah mau cari tahu. Karena sedikit pun papa gak pernah mau cari tahu tentang saya. Saya kadang kayak cemburu saat lihat keluarga teman-teman saya yang kayak harmonis gitu kan. Kalau setiap saya main ke rumah mereka gitu. Tapi saya gak pernah dapetin itu. Bahkan saya malah kadang masuk ke keluarga mereka buat disayang gitu. Tapi kadang saya merasa beruntung. Kenapa Kelvin gak berusaha nemuin ayah Karena atau komunikasi sama ayah? kalau menurut Kevin, kalau dia nggak cari Kevin, ngapain Kevin cari dia, Ustaz? Gitu. Perihal kita laki-laki, kita kan kuat ya, kita bisa jalani insya Allah. Intinya ada yang support kita aja. Baik. Kalau ada kesempatan dan ayah mendengar Kelvin hari ini bercerita, apa yang mau Kelvin sampaikan sama ayah? Saya nggak minta banyak-banyak, Ustaz. Kalau emang dia menganggap saya itu anaknya, saya cuma pengen jumpa aja. Karena saya juga butuh kasih sayang dia buat saya tumbuh besar, tumbuh dewasa gitu, Ustaz. Bahkan saya kadang juga sering nangis, sering merenungi kenapa kehidupan saya bisa seperti ini. Tapi mungkin Allah ngasih ini karena Allah tahu kalau saya kuat buat jalanin. Kelvin kalau ngelihat mama sekuat apa? Ya,
Kalau saya lihat mama, insya Allah kuat. Tapi kadang mama juga sama Ustaz sebenarnya. Kelvin itu diangkat sama kakaknya mama Kelvin. Jadi kadang kayak Kelvin ini kan merantau ya Ustaz ya. Udah ada sekitaran 4 tahunan Kelvin itu merantau. Mama tuh kalau kadang ngechat Kelvin cuman bahas uang aja Ustaz. Gak pernah nanya kabar ataupun segala macam. Back support Kelvin itu kayak keluarga mama Kevin. Kayak kakak Kevin dari anaknya Bude mama. Karena Kevin tuh dari kecil itu udah diangkat sama kakaknya mama. Tapi kangen gak sama mama? Kalau dibilang kangen Ustadz. Yang gak disukanya itu setiap ngechat itu masalah uang. Kenapa gak nanya keadaan, kabar, segala macam. Anaknya gimana? Karena kan anaknya jauh Ustadz gitu. Apa yang mau Kelvin tanyakan sama Ahilman? Kalau Kelvin kayak gini, Kelvin bisa gak ya Ustadz kayak menyembuhkan hati Kelvin buat kedua orang tua Kelvin gitu Ustadz. Sampai mau nangis aja udah gak bisa Ustadz. Saya mau menyampaikan 2 poin saja. 1, sebenci-bencinya kita sama orang tua, tetap ya siapin ruang di hati untuk ada rasa maaf yang kita hadirkan. Kelvin, kalau mau benci, benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Kalau mau kesel sama sikapnya, jangan sama ayah dan ibunya. Gimana pun tidak akan ada Kelvin hari ini kalau tidak ada ayah dan ibunya Kelvin. Pelan-pelan aja, maafin. Bagaimanapun ada darahnya yang mengalir di darahnya Kevin. Poin yang kedua, catat ini. Cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi buktikan kalau kita bisa lebih kuat setelah ujian hebat datang kepada kita. Setuju? Tadi Ahilman bisikin sama Kelvin. Saya bilang, Kelvin, sudah sampai titik ini gak mudah. Dan kamu adalah orang yang Allah pilih buat nerima semua yang berat itu. Maka mohon maaf ya, jangan pernah menyangka orang yang sering tertawa tidak punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan tertawanya, betul?